Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang bisa melihat siaran kami ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami berada di Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja, Kabupaten Oku Timur. Banyak yang harus kita gali di sini, yang potensi di pondok yang cukup terkenal, yang mana Kabupaten Oku Timur pusatnya pondok pesantren. Ikuti kami akan bincang-bincang. Ada tokoh muda yang penuh energik, penuh wawasan, yang cukup potensi untuk harapan masa depan, terutama masyarakat masa depan Kabupaten Oku Timur. Ikuti kami, Deteksi TV. Selamat siang. Dedi Mardiansah MPD, Pendidikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah Curup, Pondok Pesantren Ar-Rahman Curup, Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja, SDN 05 Curup, Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja, STKIP Nurul Huda, dan UIN Raden Patah Palembang. Pengalaman bekerja, pernah menjadi wartawan Bengkulu Express, pengasuh Asrama Sunan Kalijaga PPNH Sukaraja Oku Timur, Ketua Koperasi Kalijaga Oku Timur, Ketua Koperasi Pedagang Pasar Sukaraja Oku Timur, pemimpin perusahaan Sahabat Rakyat Komering, guru SMK Nurul Huda Oku Timur, pembina Yayasan Tarbiyah Rejang Lebong, dosen STKIP Nurul Huda Oku Timur, dan kini beliau sebagai Kaprodi Pendidikan Ekonomi STKIP Oku Timur. Bersatu Bangun Komering adalah program pembangunan Taman Pendidikan Al-Quran di desa-desa kawasan pesisir Sungai Komering dalam Kecamatan Buaya Madang Timur, dan Buaya Pemuka Bangsa Raja. Berbasis kaderisasi putra-putri terpilih lulusan SMA sederajat pada pesantren jaringan melalui beasiswa kuliah di Universitas Nurul Huda. Program ini akan diperjuangkan melalui kursi P3 di DPRD Oku Timur oleh Dedi Mardiansah MPD, Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Dakwah, dan Pesantren DPC P3 Oku Timur. Ayah 43 tahun dari 5 orang putra dan suami dari Lailatul Fitriyah SS MPD ini sehari-harinya adalah Wakil Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja. Baik, pemirsa Deteksi TV sekalian, kita akan coba kita menggali, kita bincang-bincang sama tokoh muda yang betul-betul energik. Sesuai apa yang saya katakan tadi, tokoh muda harapan Kabupaten Oku Timur. Selamat siang, Om. Selamat siang. Iya. Boleh tahu siapa namanya? Saya Dedi Mardiansah. Dedi Mardiansah, NPD. NPD lah. S2 beliau nih. Kalau lihat postur tubuhnya kalau sama saya, jauh. Iya. Gitu. Om, di yayasan sebagai apa, Om? Saya alhamdulillah kemarin wakil ketua Yayasan Pondok Pesantren. Wakil ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja, Kabupaten Oku Timur. Cukup lumayan, Provinsi Sumatera Selatan. Cukup lumayan posisi jabatannya wakil ketua. Kita mau tanya, ini tempat ini apa namanya? Asrama Al-Umami Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja. Ini adalah unggulan di Nurul Huda. Karena ini ibaratnya gini, gudang guru diniyahnya. Oh, di sini. Iya, jadi laboratorium guru diniyahnya. Laboratorium guru Nurul Huda di sini. Di sini. Jadi ini tempat cetak. Saya lihat ada sawah, ada padi luas, tapi yang paling istimewa di sini tempat mencetak guru ternyata. Pemirsa Deteksi TV sekarang. Kalau boleh tahu ada berapa yang mau dicetak? Ya, kalau yang sekarang ya betul. Yang sekarang ini sudah ya 100 santri putra dan putri. 100 ya, putra dan putri. Dari mana saja? Dari Muara Enim, dari Prabu, terus kemudian juga ada dari Bengkulu. Dari Bengkulu, iya. Dari provinsi lain juga, dari Lampung juga ada, dari Lampung juga, Jambi juga ada. Mereka di sini mondok. Ya. Menggali dan mencari ilmu di Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Sudah berapa kali melahirkan? Nah, ini. Ya, lulusannya di sini ini kalau
Abah Kiai Afandi, alhamdulillah yang paling unggul lagi ini langsung diasuh oleh pendiri pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja, beliau Romo Kiai Haji Afandi BA, dan beliau ini memang fokus beliau adalah bagaimana menyelenggarakan pendidikan pesantren yang terakses dengan pendidikan umum, dan alhamdulillah ya sampai punya universitas, nanti kita lihat Universitas Nurul Huda. Nah, ini keunggulannya program ini pendidikan guru diniyah Nurul Huda ini langsung diasuh oleh beliau. Oh, beliau langsung. Nah, beliau Abah Pandi, dan kita tahu juga sekarang juga beliau adalah Rois Suriah PWNU Sumatera. Betul. Iya. Oke, Deteksi TV sekalian, ikuti kami setelah iklan berikut ini. Mengenal lebih dekat sosok Dedi Merdiansah MPD, tokoh muda Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja, Kabupaten Oku Timur. Ramah dan bersahaja jika kita berkomunikasi dengan sosok muda satu ini. Mengapa tidak? Saat kita dekat dan berbincang dengan ustadz muda ini, penuh dengan wawasan tentang pendidikan agama Islam dan juga sangat terlihat dari gaya bahasanya bagaimana ke depan menjadikan Komring semakin maju dan sejahtera dengan moto bersama membangun Komring. Dedi Merdiansah MPD yang mengenyam pendidikan agama Islam penuh dengan kesederhanaan, namun di tangan dinginnya, Wakil Ketua Yayasan Pondok Pesantren ini, Nurul Huda, berkeinginan bersama pemerintah akan memberikan kontribusi positif untuk kemajuan Kabupaten Oku Timur. Baik, pemirsa Deteksi TV, kita coba lanjut kembali bincang-bincang sama Ustadz muda, yaitu Wakil Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Kalau tadi kita berbicara tentang keberadaan pondok yang mencetak calon-calon guru diniyah. Nah, ini kita bicara tentang ekonomi nih, bukan ekonomi. Bagaimana peran daripada pondok pesantren ini ikut serta dalam pembangunan Kabupaten Oku Timur di bidang kesejahteraan masyarakat. Pondok pesantren ini usianya sudah berapa? Sudah 43 tahun. 43 tahun. Ya. Kalau orang ini bukan dewasa lagi, sudah masuk ke matang ya. Itu. Apa saja yang sudah diperkuat oleh pondok ini? Pondok ini kan didirikan oleh Kiai Afandi pada tahun 1980. Ya. Jadi kalau bahasa kita kemarin kan NU baru kita merayakan 1 abad. Betul, 1 abad NU. Jadi kata Gus Yahya, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Nurul Huda ini ini memasuki 40 tahun keduanya. Ini 40 tahun keduanya ya. Jadi apa saja program yang akan kita capai? Jadi Nurul Huda ini pas 2021 kemarin, pas November persisnya tanggal 3 itu perguruan tinggi miliknya itu sudah berubah dari STKIP Nurul Huda menjadi Universitas Nurul Huda. Oh, sudah jadi universitas. Ya, alhamdulillah sudah universitas. Jadi sudah punya 3 fakultas, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Sains dan Teknologi. Bukan main ya. Nurul Huda alhamdulillah mengikuti zaman di pendidikan. Saya pondok pesantren sekarang sudah ada perguruan tinggi ya, ada universitasnya, ada universitas. Pertama di Oku Timur. Pondok yang di betul iya. Kalau di BK10 sekolah tinggi, ini pertama bukan main ya, membanggakan pemirsa. Ayo silakan cari gali-gali ilmu ke sini. Silakan, di sini terbuka luas di pondok di yayasan kami, Yayasan Nurul. Nah, selanjutnya apa saja program ke depan? Jadi kalau dalam seperti yang saya gambarkan di tesis saya kemarin jadi 40 tahun pertama Nurul Huda itu sudah berkiprah sebagai lokomotif transformatif masyarakat petani transmigran Jawa di Oku Timur. Oh iya, betul. Sampai kemudian mendudukkan bupati lah ibaratnya. Kan artinya masyarakat Jawa dengan Pak Holid ya, dalam hal ini Pak Holid. Jadi Bapak Haji Holid Mawardi. Nah, jadi dengan proses itu sekarang 40 tahun kedua Nurul Huda ini punya tanggung jawab untuk bagaimana mensejahterakan Komring. Ya, punya tanggung jawab, punya panggilan ke arah sana. Terpanggil kita bagaimana untuk memanfaatkan dalam arti kata kita manfaatkan bendungan Opong Komring ini sehingga bisa menciptakan suatu produk, menciptakan lapangan pekerjaan. Tentu yang paling utama menciptakan kesejahteraan masyarakat Komring. Nah, itu kadonya kemarin, artinya tanda
pada syukur kita diberikanlah universitas betul. dengan membuka fakultas sains teknologi dan itu yang paling unggulan itu sains pertanian. Saya pertanian betul, Ya. di kanan sini luas, Ya, luas suka pertanian ini, betul ya. Nah, kemudian kita sudah membuka subtitlenya itu memang bagaimana Komering ini perekonomiannya, Iya. kemudian bagaimana sisi kebudayaannya. Nah, ini kita kembangkan dengan sudut pandang ekoteknopreneurship. Kalau boleh tahu, Siap. sudah ada mahasiswanya belum? Sudah, Ini. Alhamdulillah. Jadi dari 3 fakultas sudah ada. Sudah. Ini sudah tahun pertama, tahun kedua? Kalau untuk yang Fakultas Sains dan Teknologi itu masuk tahun kedua. Oh, tahun kedua. Masuk tahun kedua. Iya. Masuk tahun Banyak kedua. dong mahasiswanya. Ya. Jadi Ayo silakan yang datang ke yang Timur. justru banyak itu yang informatika. Jadi FST Informatika, itu betul, ya. ada 3 sains pertanian, terus informatika, Betul. dan yang satu lagi matematika. Ya, yang terbanyak itu yang informatika. Informatika Matematika. betul, dikarenakan informatika Ya, itu tuntutan trennya, zaman, tren zaman. tuntutan zaman betul-betul di apa ilmu ini sangat dibutuhkan di perkembangan teknologi zaman digital seperti ini. Istilah kata orang itu di zaman Android lah. Zaman Android. Nah, kedepannya apa saja lagi Ya. yang akan dicapai oleh yayasan kita ini? Nah, dalam konteks itu satu kita mau mengecek sumber daya yang dimiliki Nurul Huda ini, kemudian diklikkan dengan persoalan-persoalan terutama pertanian di Komering ini. Satu, kita juga harus, karena memang ini kan ekoteknopreneurship hijau dan Nurul Huda identik dengan Nahdlatul Ulama yang hijau. Nah, ini pertanyaan besar kita kan, air Komering ini kan berasal dari Danau Ranau dari Gunung Seminu. Nah, bagaimana kondisi hutan di Gunung Seminu sebagai sumber air ini juga menjadi tanggung jawab jadi pemikiran kita bagaimana harus dikelola dengan baik. Dengan baik, dan paling pokok itu menjaga debit airnya. Betul. Sehingga yang namanya banjir bisa dikendalikan. Sehingga kalau tidak ada banjir, tidak ada musibah, tentu kesejahteraan akan terjawab di situ. Akan terjawab di situ. Itu kira-kira. Jadi, nah, inilah kemudian kita sudah per tahun ini kita sudah menyiapkan semacam lini atau badan pelatihan penelitian dan penjaminan mutu Yayasan Penulisan Nurul Huda. Salah satu skopnya nanti persoalan Komering ini. Sampai ke Muara II, sampai ke Gunung Seminungnya. Betul. Jadi bagaimana Sungai Komering ini, air Komering ini adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus kita syukur dan kita manfaatkan sepuas-puasnya lah untuk masyarakat itu. Oke, pemirsa Deteksi TV sekalian, ikuti kami dengan bincang-bincang selanjutnya nanti. Selamat sore. Baik, pemirsa Deteksi TV, saat ini kami bersama Ustadz Dedi, Ustadz muda yang penuh wawasan dan Ustadz yang sangat energik, lagi berada di universitas, satu-satunya universitas pertama di Kabupaten Oku Timur, yaitu Universitas Nurul Huda nih. Gitu. Kita mau tanya sama beliau, Ustadz, kalau boleh tahu universitas ini didirikan tahun berapa? Kalau sebagai perguruan tinggi Nurul Huda itu dirintis sejak 1995. 95 ya. Ya, jadi 1995 dirintis, terus kemudian dapat izin, terus dirubah. Awalnya itu PTAS. PTAS ya, betul. PTAS itu langsung beliau Abah Soleh yang bikin waktu itu, perguruan tinggi agama Islam swasta Nurul Huda. Nah, ketika izinnya terbit itu tahun 98-99 jadi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, betul, Nurul Huda. Nah, kemudian setelah 98 berjalan, dan waktu itu cuma satu program studi, IPAI. Betul, Nah, betul, ya. IPAI Kiai Apandi sama Kiai Soleh Hasan berpikir bagaimana bisa lebih luas, makanya kemudian diajukan untuk berubah menjadi perguruan tinggi umum. Perguruan tinggi umum. Nah, alhamdulillah tahun 2007 itu resmi berubah STIP menjadi STKIP Nurul Huda. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nurul Huda. Bukan main ya. Kalau ingat dalam arti jasa-jasa Betul. beliau, Betul. jasa almarhum
betul-betul menciptakan atau membangun dunia pendidikan di Kabupaten Oku Timur ini. Jadi pemirsa, kita tidak lupa dengan sejarah ataupun jasa-jasa beliau-beliau pendiri Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja Kabupaten Oku Timur. Ikuti kami selanjutnya. Ustaz, ini gedung luas Ini kurang lebih 1,5 hektar lah. 1,5 hektar ya? Kampus B ini. Ini kampus B. Ya, Ada berapa lokal di Bang? Ada, kalau ini mungkin sekitar 20 lokal. 20 lokal ya. 25 lokal ya. Nah di kampus B ini satu fakultas atau sama? Nah, untuk sementara 3 fakultas. Oh sama Ya, 3 fakultas. semua, Ya. kan. Jadi ini kampus yang didirikan berkaitan dengan pemekaran atau perubahan STIP jadi STKIP lah. Iya. Jadi karena STIP masih 1 prodi, nah ini sudah jadi 5 prodi, ditambah 4 prodi yaitu pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan ekonomi, pendidikan fisika. Ya, penambahannya. Jadi dengan PAI jadi 5 prodi. 5 prodi. Nah, karena sudah banyak makanya kemudian per 2007 mulailah dibangun kampus B ini. Sudah dibangun kampus B. Ya. Kampus A-nya nanti kita lihat di sana. Kampus A-nya di sana, betul. Gitu. Jadi berarti apa namanya jalannya universitas ini tidak dalam artian semudah kembali ke Kabupaten, malah ada tahapan-tahapan. Insyaallah berkat keseriusan dan juga tentu ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah ada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan apa yang diinginkan oleh orang tua kita, boleh kita katakan orang tua kita lah yang pendiri ini sudah tercapai, yaitu salah satu universitas satu-satunya di Kabupaten Oku Timur. Pemirsa Deteksi TV, ikuti kami selanjutnya. Pemirsa Deteksi TV, kita lanjut kembali. Ustadz, kita sudah berbicara tentang berdirinya Universitas Nurul Huda. Itu. Ini bulan Juli ya, bulan Juli Agustus. Masa PMB. Masa PMB. Nah, mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru. Kalau boleh tahu, ada berapa mahasiswa yang sudah mendaftar di universitas? Jadi untuk tahun akademik ini, tahun akademik 2023-2024, betul ya. Alhamdulillah kita sudah tercatat itu 500 mahasiswa baru. 500 ya, calon mahasiswa baru yang sudah mendaftar ya, 500. Jadi dan ini memang ya sebagaimana yang dikatakan di firman Allah ya, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ini sebagai generasi penerus ya kita memang bersyukur artinya betul. Yang muda-muda ini ya belumlah apa-apa dibanding yang para senior ya, para pendahulu kita yang mendirikan Abah Afandi selaku pendiri, terus Abah Soleh yang diminta oleh Abah Afandi untuk bantu, dan beliau betul-betul mewakafkan jiwa raganya untuk Nurul ini nanti. Jadi kalau dilihat dari situ ya alhamdulillah dengan satu universitas tadi kan yang pertama di Oku Timur. Nah, ini basisnya ini di desa, bukan di pusat kota betul, bukan di Belitang, bukan di Martapura, tapi dia di Buai Madang. Di Buai Madang juga bukan di ibu kota kecamatan. Nah, jadi alhamdulillah di Sukaraja yang di memang Desa Sukaraja. Jadi Desa Sukaraja yang alhamdulillah karena pendidikan ini anugerah yang Allah berikan lewat juga. Jadi perputaran kesejahteraan masyarakat itu lebih dengan pendidikan. Lebih meningkat dengan pendidikan. Baik. Kita sekali lagi, ada berapa mahasiswa? 500 lah. 500-an. Kalau tidak salah laporan terakhir itu 700-an. 700-an. Baru. Nah, kalau kuota, istilah ada kuota. Berapa kuota? Ya, ini? kalau dari yang ada ibarat itu kalau kebutuhan dengan slot yang ada sekarang di kampus B terutama dan kampus C di Tanah Merah, betul. Itu kita mungkin sekitar 800 lah untuk mahasiswa 800 satu tahun. Nah. Berarti ada 800 mahasiswa dari kampus A, kampus B, kampus C. Itu. Tapi kita belum meluluskan ya. Kalau yang universitasnya belum. Universitasnya belum. Ya. Kalau untuk dari perguruan tingginya sampai ke universitas itu 21 kali itu. Baik pemirsa Deteksi TV, sekarang kita tunggu action berikutnya, yaitu di saat Universitas Kebanggaan Masyarakat Oku Timur ini yang
terlahir dari satu desa kecil, yaitu namanya Desa Sukaraja, Kecamatan Buai Madang, ya, Kecamatan Buai Madang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Kita tunggu hasil daripada pendidikan ini, yaitu pada saat wisuda. Betul. Nah itu, jadi wisuda pertama sains pertanian, matematika, dan informatika. Ada 3 fakultas yang akan wisuda pertama dengan jumlah mahasiswanya. Dengan jumlah mahasiswa, kalau yang sekarang ini yang terbanyak itu kan di informatika. Di informatika. Nah, itu sekitar 503 prodi. Berarti 3 prodi, 500 sarjana akan lahir di satu desa kecil ini. Ikuti kami Deteksi TV selanjutnya. Selamat sore pemirsa Deteksi TV sekalian. Lanjut lagi kita menggali yang mana Desa Sukaraja ini terkenal dan ada semacam julukan Desa Pelajar. Iya. Kita tanya sama Ustadz ini. Ustadz, ini Desa Sukaraja ini kan dikenal di mana-mana. Booming istilahnya kerennya saat ini. Ini Desa Pelajar. Nah, bagaimana sehingga predikat itu bisa jatuh di Sukaraja ini? Ya, alhamdulillah. Jadi tempat kita berdiri ini, ini adalah fasilitas umum pendidikan pertama yang berdiri di Sukaraja. Pertama? Ya. Jadi didirikan tahun 1960-an. 1960-an. Jadi, nah Sukaraja ini awalnya ini lokalisasi ya. Nah, Sukaraja ini ya lokalisasi maksudnya lokalisasi. Waktu itu ada tokoh lokalnya namanya Priyo Muhammad Daud. Nah, beliau itu terinspirasi dengan transmigrasi di Belitung. Nah, jadi pas tahun 59 beliau sudah mulai menggambar untuk pemekaran wilayahnya, pengembangan wilayah dengan program lokalisasi itu. Nah, sudah digambar 59. Nah, 60-an beliau sudah cari dulu di Jawa. Siapa yang mau untuk hijrah ke sini? Begitu. Itu, lain lokalisasinya dong. Saya tadi kira lokalisasi yang itu tuh. Lokalisasi dalam konteks ternyata untuk migrasi, membangun imigrasi. Lanjut. Jadi pengembangan wilayah karena terinspirasi dengan transmigrasi, maka dilakukan bahasanya transmigrasi lokal. Transmigrasi lokal. Padahal bukan lokal, tapi artinya inisiatif lokal. Nah, beliau atas periode itulah yang kemudian mencari warga di Jawa. Diboyong ke sini. Nah, itulah ada toko Mbak Rubian. Nah, jadi tahun 63 sudah ada. Nah, kisaran 64, 65 itulah berdiri. Dulu namanya Madrasah Miftahul Huda. Madrasah Miftahul Huda. Jadi kalimat-kalimat Huda ini mengundang dulu. Dari dulu. Jadi awalnya mau didirikan sekolah dasar Islam, tapi karena sudah ada sekolah rakyat, jadi tidak diterima oleh pemimpin sekolah rakyat itu. Betul. Nah, dimunculkanlah karena berpikir untuk pokok yang jujurnya, yang karakter, maka harus basis agama, maka kemudian muncullah madrasah. Ya. Nah, madrasah ini kaitannya dengan Desa Pelajar, satu itu tadi ya basisnya. Yang ini kemudian tahun 90-an ini bergabung karena memang kebijakan pemerintah ini pendidikan harus dibawa yayasan. Nah, Nurul Huda yang berdiri tahun 80 membuat yayasan waktu oleh Abah Pandi, terus Abah Soleh datang, Abah Soleh di Pasra jadi pimpinan yayasan. Nah, tahun 88 didirikan yayasan Nurul Huda. Nah, tahun 90-an MI ini bergabung dengan Nurul Huda. Bukan main Nurul Huda. Ini pertama berarti. Itu pertama. Cikal bakal pendidikan di Sukaraja. Nah, kaitannya dengan Sukaraja Desa Pelajar tadi. Satu, tahun 60 sudah berdiri pendidikan. Jadi orang-orang Tran yang datang ke Sukaraja ini memang punya pemikiran yang investatif untuk masa depan lewat pendidikan. Nah, kemudian dasarnya memang sudah pendidikan, orientasi mazhab beriringan pembangunan Desa Sukaraja, kemudian dengan pendidikan. Nah, kemudian ada pesantren tahun 80 dengan datangnya Abah Pandi. Nah, kemudian dibantu lagi Abah Pandi minta kehadiran Abah Soleh dalam perjuangan Nurul Huda. Beliau hijrah juga dari pulang negara dari surianya Pak Syariah Usman. Nah, kemudian di sini selain Nurul Huda juga ada Muhammadiyah. Ya, kemudian juga ada Pangudi Luhur, perguruan Katolik. Katolik. Jadi di sini saja sudah berapa unit sekolah.
Nurul Huda saja punya RA, punya MI, Iya, benar. Ini punya sampai MTS, tadi yang tadi kita lihat universitas, tadi, ya, yang membanggakan. Yang membanggakan. Nah, kemudian belum Muhammadiyah. Muhammadiyah, dia punya SD, punya SMP, punya SMK. SMK. Ya, terus kemudian Muhammadiyah. Pangudi Luhur. Luhur. Punya SMP dan SMK. Teman-teman Kristiani ya, Katolik. ada juga. Ya, Betul. nah, Berarti betul-betul Sukaraja ini desa ya, satu desa kecil, tapi melahirkan banyak pelajar-pelajar. Itu sudah tidak sedikit lagi, sudah banyak. Jadi maksudnya sampai kalau dalam tahun aktif itu dalam satu hari dalam aktif ya, masa aktif itu mungkin 3.000 pelajar lah yang menuntut ilmu di sini. Dan yang 3.000 pondok di pelajar. Nurul Huda kan maupun yang di luar tadi, termasuk mahasiswa juga banyak. Bukan main ya. Kita. Tapi nanti kita tanya dulu nih, tahu nggak sekelumit Sukaraja itu apa ceritanya? Sukaraja. Ya. Nah, Pakcik Sukaraja suka sama raja. Ya. Nah itu, sehingga desa ini dinamakan Sukaraja. Ya, Apa Ustaz? Ya, siap. Jadi memang kalau dilihat secara letterlek, Sukaraja kan senang jadi raja. Oh, senang jadi raja. Kan kalau masuk Lembangnya. Iya, senang jadi raja. Jadi Nih, kita Sukaraja. bakal nih Ustaz nih jadi raja nih. Nah. Jadi raja maksud saya setidak-tidaknya yang namanya raja itu mewakili rakyat. Amin. Nanti Amin. kita Amin. cerita Amin. lagi nih. Ini bangunan awalnya. Betul. Ini Iya. ini awal. Nah, Kalau ini sudah kampus ya? ini sudah kampus rektorat ini. Kampus A ya, Ya, kampus kampus A A. Universitas Universitas Nurul Huda. Ya. Rektorat dan jajaran lembaga-lembaga kan. Berarti MI ini cikal bakal ya, Betul. cikal bakal berdirinya lembaga pendidikan yang ada di Sukaraja ini. Iya. Nah, jadi kembali tadi yang Sukaraja itu, kalau menurut pendiri Sukaraja ini, Sukaraja itu suka duka ramai bekerja. Sukaraja, Nah, singkatan dari suka duka ramai bekerja. Oh, dari Akas Kriya singkatan, Daud. betul. Ya. Suka duka ramai bekerja. Jadi orang dulu dalam arti kata bekerja itu dalam arti kata untuk menciptakan sesuatu produktif. kehidupan ini Produktif. Betul. Ya. Sampai saat ini. Alhamdulillah sampai saat ini. Oh, itu sejarahnya. Itu sejarahnya. Sukaraja. Itu sejarah. Baik, pemirsa dari Tesi TV, kalau saya tadi analoginya saya kira suka sama Sukaraja, tapi ternyata Sukaraja itu adalah Suka duka ramai bekerja. suka duka ramai bekerja. Kita lihat di kampus. A. Baik, pemirsa Deteksi TV, kita coba tanya lebih jauh lagi tentang misi dan visi beliau ini, yang mana dalam rangka pada tahun 2024 ini beliau akan mengikuti yaitu pesta demokrasi pemilihan anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur, tentu dengan partai P3. Ustaz, dipanggil Ustaz karena kan beliau backgroundnya dari pondok pesantren dan juga pendidikannya pun pendidikan agama Islam. Ustaz, apa sesungguhnya yang menjadi motivasi Ustaz untuk ikut mencalonkan diri sebagai anggota DPRD? Satu, bahwa Nurul Huda perlu lebih cakap dalam konteks pemerintahan daerah yang menganggarkan lebih terhadap komding dengan basis pesantren. Dengan existingnya pondok pesantren Nurul Huda Sukaraja. Ya, jadi memang sudah Nurul Huda sendiri sudah jalan, tapi kita merasa ada yang kurang perannya, sehingga ketika itu lebih didorong secara eksekutif dan legislatif ini menjadi lebih tertib untuk memperjuangkannya menjadi lebih kuat. Jadi setidak-tidaknya sudah ada niatan dalam arti kata tujuan utama itu bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Oke, silakan Ustaz kepada masyarakat. Jadi keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja, saya dari Mardiansyah siap mewakafkan diri saya untuk pembangunan kawasan pesisir Sungai Komering, terutama yang berada di Dapil 5 ke timur, yaitu di Buaya Madang Timur dan Buaya Pemakaran Saraja, dengan program membangun taman-taman pendidikan Al-Quran di desa-desa terpikir di Komering, dengan program memberikan beasiswa pada peserta terbaik di sana untuk dipondokkan di beberapa jaringan pondok pesantren dengan Nurul Huda lewat beasiswa Universitas Nurul Huda yang diperjuangkan oleh kursi Partai Persatuan Pembangunan di DPRD Kabupaten Lombok Timur. Jadi kami mengajak sudah saatnya kita bersatu bangun Komering. Jadi ayo bersatu bangun Komering. Oke,
Pemirsa sekalian, itu tadi bincang-bincang kami. Kalau ada semacam istilah 1 jam lebih dekat sama kalau kita cerita Bung Dedi ataupun sama Ustadz Dedi, Ustadz muda, Ustadz yang dalam artian sudah banyak berkiprah tentang pembangunan dunia pendidikan agama Islam. Kita dukung misi dan visinya dengan cara tentu memilih Ka'bah coblos nomor 1. Coblos nomor 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.